البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Ummul Fadl bint al-Harith sami'athu yaqra'u wal mursalati 'urfah, faqalat ya bunayya laqad dzakkartani bi qira'atika hadhihi surah, innaha la akhiru suratin sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salatil maghrib. Wa fi riwayatin thumma ma shalla lana ba'du. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Ummul Fadl bintul Harith, yaitu ibunya sendiri, Ummul Fadl bintul Harith, yaitu ibu dari Abdullah bin Abbas, namanya Lubabah bintul Harith radhiyallahu anha. Nah, sang ibu mendengar bacaan putranya surat Al-Mursalat. Maka kemudian sang ibu mengatakan tentang kenangan beliau bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar surat yang agung ini. Beliau mengatakan, wahai putraku, sungguh engkau telah mengingatkanku dengan bacaan suratmu ini. Sungguh itu adalah surat terakhir yang aku dengar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau membacanya pada salat maghrib. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengimami kami. Dalam hadis yang agung ini, akhwani fillah, menunjukkan bahwasanya bacaan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat jahriyah, pada salat maghrib, yaitu surat Al-Mursalat.
Yang dari sini menunjukkan bagaimana para sahabat dan sahabiyah akhwani fillah, mereka senantiasa ketika mendapati momen-momen tertentu langsung teringat dengan kenangan ketika bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Musibah terbesar yang menimpa umat ini adalah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada musibah yang lebih besar dari itu. Sebagaimana seagung-agung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada umat ini adalah diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Sebagaimana dalam firman-Nya, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada orang-orang yang beriman tatkala Allah utus pada mereka itu seorang rasul dari kalangan mereka sendiri untuk membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dan untuk mentazkiyah mereka, yaitu untuk membersihkan umat ini dari noda-noda kesyirikan, kemudian diisi dengan cahaya tauhid, membersihkan umat ini dari noda-noda perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan pelanggaran-pelanggaran aturan, untuk diisi dengan ketaatan dan ketakwaan, membersihkan umat ini dari semua kotoran-kotoran yang bisa menjadikan hati itu sakit, dan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, agar Nabi tersebut mengajari mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Ketika digandingkan dua perkara ini akhwani fillah, maka yang dimaksud dengan Alkitab adalah Al-Quran, wal Hikmah adalah As-Sunnah. Padahal sebelumnya mereka itu adalah orang-orang yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Maka tidak heran kapan saja para sahabat radhiyallahu alaihi maupun sahabiyah teringat dengan akhir-akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka teringat kenangan tersebut dan teringat kesedihan dengan ditinggalnya kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang nikmat teragung. Dan insyaallah taala pada pertemuan malam kita hari ini akhwani fillah, sebagai kelengkapan atas pembahasan pada pertemuan yang lalu terkait keimanan terhadap para anbiya war rasul, yang telah kita ketahui bersama bahwasanya ini merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Kita wajib beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusan dari kalangan manusia untuk menyampaikan wahyu yang diwahyukan kepada mereka. Sebagaimana poin-poin terperincinya telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Baik itu pengertian siapa itu nabi dan siapa itu rasul, serta perbedaan antara keduanya. Kesamaan antara Nabi dan Rasul apa Aziz? Masih ingat? Nah, sama-sama adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diutus untuk menyampaikan kepada umat. Jadi Nabi maupun Rasul sama-sama diutus dan sama-sama diperintahkan untuk tabligh, untuk menyampaikan kepada umat. Cuman perbedaannya apa?
Akhana Abdul Hamid. Tayo la ba'as. Ha. Terbalik. Nah. Naam, ahsanta. Bahwasanya Nabi diutus kepada umat yang sebelumnya telah diutus Rasul kepada mereka, dan mereka umat yang sebagainya sudah beriman, untuk menguatkan risalah dari Rasul sebelumnya. Naam, adapun Rasul diutus kepada umat yang membangkang, umat yang mendustakan, dan mayoritasnya mereka membawa syariat yang baru. Ini perbedaan yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dari sekian banyak pendapat-pendapat yang ada dalam permasalahan ini, ikhwan. Dari sini kita ketahui bahwasanya semua rasul mesti nabi. Semua rasul pasti nabi. Tapi belum tentu nabi itu masuk dalam deretan rasul. Dan dari sisi keutamaan maka jelas Rasul lebih utama daripada Nabi. Dan dari sekian Rasulullah Subhanahu wa taala ada 5 yang paling utama yang dikenal dengan sebutan ulul azmi minar rusul. Inda sighar, siapa? Ulul azmi dari kalangan Rasul siapa saja? Siapa namanya? Siapa namanya ini? Yang kecil. Hah? Ubaidah. Taib. Had. Siapa saja? Nabi Nuh. Ngacung? Tak kira angkat tangan mau ngacung ini. Taib. Anda sigar yang kecil-kecil. Bisa, cuman grogi saja jadinya. Ha? Ya. Siapa Ibrahim? Ibrahim. Ya. Saya sudah satu itu. No. Ibrahim. Terus Nabi kita Muhammad. Terus Nabi Musa dan Nabi Isa. Dan yang paling utama dari semua itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini muncul tanda tanya. Kenapa kita beda-bedakan? Ada yang paling utama, ada yang utama. Kita beda-bedakan tingkatan keutamaan, padahal Allah Subhanahu wa taala katakan la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Di antara kalimat yang diungkapkan oleh orang-orang yang beriman sebagai perwujudan keimanan mereka, mereka mengatakan la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kita tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasul Allah. Loh, kok kita beda-bedakan di sini? Bagaimana menjawabnya? Yang lain dulu. Zahir. Apa Izam? Keutamanya berbeda-beda. Terus yang tidak boleh dibeda-bedakan? Yaitu kita tidak boleh membeda-bedakan dari sisi keimanan. Kita harus beriman semuanya. Nah, jadi yang tidak boleh kita beda-bedakan adalah dari sisi keimanan. Kita harus mengimani semua bahwasanya mereka itu adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita beda-bedakan. Kita beriman kepada Nabi Muhammad, kemudian kita kufur, tidak mau beriman kepada Nabi Isa.
tidak mau beriman kepada Nabi Musa, tidak boleh. Bahkan ini kafir, ya Pak. Nah, kafir mengingkari satu saja dari Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya itu seperti dia mengingkari semua Rasul, seperti mengkufuri semua Rasul. Oleh karena itulah orang-orang Yahudi dan Nasara mereka dihukumi kafir. Mereka dihukumi kafir karena tidak mau beriman kepada risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun perbedaan tadi adalah perbedaan dari sisi keutamaan. Adapun memang dari sisi keutamaan, Allah Subhanahu wa taala telah katakan tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Itulah para rasul, kami utamakan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Nah, insyaallah taala pada pertemuan malam hari ini, akhwan, setelah kita membahas keimanan berkaitan dengan anbiya war rasul secara umum. Nah, di sini butuh kita membahas di antara hal-hal yang khusus terkait Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguh selayaknya bagi kita, akhwan, untuk bersyukur dengan kesyukuran yang besar. Ketika Allah takdirkan kita untuk menjadi umat beliau, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena umat beliau adalah umat yang paling utama dari semua umat-umat yang ada. Cukup sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan keutamaan umat ini dari sekian banyak keutamaan-keutamaan yang Allah berikan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhirunal awwaluna yaumal qiyamah. Kita ini adalah umat terakhir tapi yang paling awal di hari kiamat. Pada semua perkara-perkara hari kiamat dari kalangan umat-umat, maka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikedepankan. Dan di hari kiamat juga diberi kekhususan seperti mereka bisa melewati haud yang paling luas, itu haud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika melewati sirat, mereka adalah yang pertama kali, dan ketika masuk ke dalam surga, maka umat Muhammad yang pertama kali diberi kesempatan untuk memasukinya. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan tentunya bentuk kesyukuran tersebut, ikhwani fillah, tidak cukup hanya dengan ungkapan belaka. Tapi bentuk kesyukuran ini adalah dengan berusaha semaksimal mungkin untuk menunaikan hak-hak Nabi yang agung ini. Karena beliau memiliki hak-hak yang besar. Sebagaimana jasa yang beliau berikan kepada kita semua sangat besar, kawan. Dengannya kita bisa mengetahui bagaimana beribadah kepada Allah. Tanpa melalui jalur Rasulullah SAW, kita tidak tahu tata cara beribadah. Kita akan menjadi umat jahiliyah. Karena manusia bisa tahu tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui jalur para rasul. Dan untuk kita umat akhir zaman, ya jalur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak akan diterima ibadah tanpa melalui jalur tersebut. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Siapa saja yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada di dalam syariat kami, amruna ay syari'atuna. Nah, syarat kita tidak di atasnya. Tidak ada dalam syarat kita perkara tersebut, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Sehingga jasa beliau sangat besar. Kita bisa menjadi tahu bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi tahu bagaimana jalan untuk bisa selamat.
Nah, oleh karena itulah ikhwani fillah, mari kita sejenak untuk mempelajari hak-hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berupaya sekuat tenaga untuk memenuhinya. Karena pada pemenuhan hak-hak tersebut itulah jalan keselamatan. Hak yang pertama, ikhwan, dari hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ittiba'uhu fi jami'i ma ya'muru bihi wa yanha anhu. Yaitu kita harus mengikuti beliau secara totalitas. Harus ittiba' kepada beliau secara totalitas, tidak setengah-setengah. Jadi kita ikuti beliau pada semua perkara yang beliau perintahkan, dan kita ikuti beliau pada semua perkara yang beliau larang dengan kita menjauhinya. Kalau pada perkara yang diperintahkan, dengan kita menunaikannya. Ini merupakan hak pokok dari hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hak-hak berikutnya ikhwani fillah kembali kepada hak pertama ini. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Karena memang tidaklah diutus seorang rasul pun kecuali agar ditaati, diikuti oleh umatnya. Sehingga pada semua perkara yang besar maupun yang kecil wajib kita mengikuti apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada perselisihan-perselisihan yang ada, untuk kita kembalikan kepada apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh kapan saja telah ada ketetapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kita mencari jalan yang lain. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Mengembalikan kepada Allah ya dengan mengembalikan pada bimbingan Allah yang ada di dalam Al-Quran, dan mengembalikan kepada Rasul ketika beliau masih hidup dengan bertanya langsung kepada beliau. Adapun ketika beliau telah wafat, maka dengan menelaah dan meneliti sunnah-sunnah beliau. Ini apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah. Tidak pantas bagi orang yang beriman laki-laki maupun perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara, kemudian dia memilih perkara yang lain, ayyakuna lahumul khiyanatu min amrihim. Maka siapa saja yang menempuh jalan lain tersebut berarti telah bermaksiat. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa saja yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Maka di sini wajib untuk seorang muslim yang menginginkan keselamatan dan menginginkan untuk betul-betul mewujudkan sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ya dengan mengikuti beliau. Rasulullah SAW telah tegaskan dalam hadis yang masyhur bagi kita semua, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'd. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelah. Karena memang ikhwan, terkumpul pada beliau semua hal yang bagi orang berakal mesti akan berupaya untuk mengikutinya.
Walaupun tidak disuruh, walaupun tidak ada perintah, sekedar melihat perbuatan beliau sepantasnya bagi orang yang berakal untuk mengikutinya. Karena memang Allah telah berikan padanya yang pertama, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau wahai Nabi berada pada akhlak yang sangat agung. Seorang yang berakal melihat orang yang berakhlak baik berusaha meniru. Dia adalah orang yang paling berilmu. Naam, sebagaimana sabda beliau, wa inni atqakum lillahi wa a'lamakum bima attaqi. Sungguhnya aku ini orang yang paling bertakwa di antara kalian dan orang yang paling berilmu tentang hal-hal yang seharusnya aku berhati-hati dari. Dan tentunya orang mau mengikuti yang paling berilmu, bukan mengikuti orang bodoh. Mengikuti yang punya ilmu. Dan Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling berilmunya. Dan semua ilmu yang datang setelahnya, ikhwan, bersumber melalui jalur beliau. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah katakan, al ulama warathatul anbiya, fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilma, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Sungguhnya para ulama itu pewaris Nabi, dan sungguhnya para Nabi itu tidak mewariskan dinar maupun dirham, tidak mewariskan emas maupun perak. Tapi apa yang mereka wariskan? Mereka mewariskan ilmu, ikhwan. Jadi umat ini semuanya seharusnya berupaya untuk mengambil bagian warisan tersebut. Karena Nabi telah mengatakan siapa saja yang mengambil bagian dari warisan itu, maka sungguh dia telah mendapatkan bagian yang besar. Dari sini pula kita ketahui bahwasannya ketika Nabi SAW mengatakan ilmu itu warisan, yang namanya warisan itu butuh jalur antara waris dan muwaris. Antum kan sudah belajar faraid. Nah, kalau tidak ada jalur antara yang mau mewariskan hartanya dan yang mau mewarisi, mana mungkin dapat warisan? Walaupun tetangga dekat, rumahnya nempel, kalau tidak ada jalurnya tidak dapat warisan. Demikian pula ilmu, ikhwan. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan atau Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan di sini sebagai warisan para nabi, maka butuh ada jalur. Maka dari itulah kita ketahui para ulama mengambil ilmu dari guru ke guru. Naam, duduk di majelis ilmu, mengambil ilmu dari mulut-mulut para ulama'nya, mengambil ilmu dari gurunya, sehingga jelas dia punya guru, dia belajar ke siapa. Nah, ini yang harus kita sadari, ikhwan. Yang namanya belajar din butuh belajar dan butuh ada gurunya. Sehingga harus diberikan tanda tanya besar ketika muncul seorang tidak punya guru, tiba-tiba memunculkan diri sebagai apa? Pengemban ilmu. Teruntun ternyata gurunya Mbah Google. Nah, ini tidak punya jalur warisan. Nah, karena Rasulullah SAW katakan dengan istilah warath, warisan. Maka ikhwani fillah, penting bagi kita semua untuk berupaya mengambil bagian warisan itu. Dan sungguh kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berikan taufik kepada kita semua dengan semangat kita yang sebenarnya sangat loyo dibandingkan para salaf dulu. Nah, semangat kita sangat rendah dibandingkan dengan para salaf dulu. Tapi sungguh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita rasakan begitu besar. Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa mengenal para ulama-ulama sunnah.
bisa mengenal, bisa mengambil dari guru-guru kita yang mengajarkan kita sunnah, dan itu nikmat, ikhwan. Sebagaimana dikatakan oleh Yusuf bin Asbat, demikian pula yang lainnya dikeluarkan dalam Al-Ibanah, juga dalam yang lainnya. Masyhur dari perkataan Ayyub As-Sakhtiyani, tapi nisbah kepada Ayyub lemah. Inna min ni'amillahi 'ala syab an yuwakhiya li sahibi sunnah yahmiluhu 'alaiha. Termasuk di antara kenikmatan yang agung yang Allah anugerahkan kepada pemuda, untuk Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada dia seorang pengemban sunnah yang mengajarinya sunnah, yang membawa dia untuk dia bisa mengenal sunnah dan belajar sunnah, membawa dia untuk bisa mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa ittiba', untuk bisa menunaikan hak yang pertama ini, ikhwan, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil-dalil begitu banyak yang mengharuskan kita untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Karena ketika beragama ini tidak cukup hanya sekedar memakai akal dan logika serta perasaan semata. Allah katakan di awal-awal surat Al-A'raf, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah oleh kalian, diperintahkan untuk ittiba', untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah kepada kalian. Dan diturunkannya ini ya tentunya diturunkan dulu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga wajib atas kita untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam pada semua perkara-perkara yang beliau perintahkan, dengan kita tunaikan sesuai dengan batas kemampuan kita. Dan apa saja yang beliau larang, kita berhenti segera. Ini perbedaannya, ikhwan. Kalau dalam masalah larangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berikan embel-embel sesuai kemampuan kalian. Kenapa? Karena permasalahan larangan kita harus berhenti secara totalitas. Tidak ada belum mampu, itu tidak ada. Kenapa? Karena meninggalkan larangan hakikatnya semuanya mampu. Sebab apa? Nah, cukup dengan diam, tidak melakukan apa-apa, dia sudah meninggalkan larangan. Tidak butuh usaha sebenarnya. Cuman ketika seorang sudah kecanduan dengan hal yang dilarang, itulah yang menjadikan terasa berat. Hawa nafsunya yang menjadikan berat meninggalkan larangan. Maka perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah katakan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang Rasul telah katakan kepada kalian, maka ambillah, dan apa saja yang beliau larang kalian darinya, maka berhentilah. Dalam ayat. Adapun hadis, "Wa ma amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Apa saja aku perintahkan kepada kalian dengan suatu hal, maka tunaikanlah semampu kalian. Ini untuk masalah penunaian perintah. Ketika menunaikan perintah, Allah Subhanahu wa taala tidak bebani kita, ikhwan, untuk menunaikan hal yang tidak kita mampu. Maka Allah katakan mastata'tum. Sesuai dengan apa? Batas kemampuan kalian. Nah, kata mastata'tum ini juga banyak manusia salah paham. Dikiranya mastata'tum seenake dhewe, semaunya sendiri. Bukan. Tapi mastata'tum yaitu sampai batas akhir kemampuan kalian. Ketika sudah tidak mampu untuk melakukan itu, kalian tidak dituntut. Orang yang tidak mampu berdiri tidak dituntut untuk berdiri ketika sholat. Tapi kapan saja dia masih mampu, maka dia wajib untuk berdiri. Dan tidak sah sholatnya ketika dia mampu berdiri pada sholat-sholat wajib, kok dia tidak berdiri. Ini maksud mastata'. Seorang tidak mampu berpuasa, dia tidak dituntut.
Ketika betul-betul tidak memiliki kemampuan, seperti misalnya seorang yang tua renta, gugur kewajiban dari sudah tidak diharapkan lagi punya kemampuan, karena semakin bertambah hari semakin bertambah lemah. Adapun yang kemampuan itu hilang terkadang dengan adanya sakit. Nah, pada sebagian ibadah Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk dia mengqadha'nya, contohnya puasa. Maka mumpung ingat di momen ini untuk saya ingatkan juga kepada ummahat, karena waktu sudah dekat, kita sudah di akhir-akhir Rajab. Nah, bagi siapa saja memiliki hutang-hutang puasa untuk segera melunasinya. Memohon pada Allah Subhanahu wa taala taufik, memohon i'anah untuk bisa melunasi hutang-hutang tersebut. Kenapa? Karena fadainullahi ahaqqu bil qada. Hutang kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih berhak untuk ditunaikan. Termasuk diantaranya hutang puasa. Yang ketika hamil di Ramadan tidak mampu berpuasa, atau menyusui di Ramadan tidak mampu berpuasa, maka berusaha untuk menyaurnya, mencari waktu di mana dia kuat. Yakin sebagaimana para salaf dulu mereka mampu. Naam, dari para wanita-wanita yang ada, maka tentunya pada asalnya kita pun mampu. Naam. Nah, ini berkaitan dengan perintah akhwan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu jiwa kecuali yang dia mampu. Tapi berkaitan dengan larangan, dikatakan wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang beliau larang berhentilah, berhenti totalitas. Fantahu. Tidak ada yang namanya berhenti mastata'tum, tidak ada. Naam. Dalam hadis ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Nabi katakan, apa saja aku larang kalian darinya maka jauhilah. Maka kapan saja akhwani fillah kita mengetahui perkara itu adalah perkara yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita serta-merta berhenti. Hal-hal yang diharamkan, khamar. Ketika mendengar itu, seandainya dia adalah dulunya orang yang suka terhadapnya, maka berhenti. Demikian pula semua hal-hal yang diharamkan dari berbagai macam kemaksiatan, segera berhenti. Nah, dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan dirinya untuk bisa mengalahkan hawa nafsu dan syaitan. Karena pada hakikatnya asalnya mampu, akhwan. Cuman ini dia telah terkalahkan dulu oleh hawa nafsu dan syaitannya, sehingga butuh memohon pertolongan pada Allah untuk bisa menguatkan diri untuk berhenti dari hal-hal yang dilarang. Yang merokok, setelah mengetahui bahwasanya merokok secara syar'i adalah hal yang diharamkan dengan berbagai macam dalil yang banyak, bahkan pembuatnya saja telah mengatakan merokok membunuhmu, dan kita dilarang membunuh diri-diri kita, maka berhenti segera. Karena Allah Subhanahu wa taala yakin mampu. Walaupun di awal-awal mungkin seseorang mendapati kesulitan untuk menundukkan hawa nafsu, tapi ketika dia berhentinya karena Allah, yakin akan mampu. Kemudian hak yang kedua, ikhwani fillah, dari hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu as-thiqah bi sihhati ma yaqul, yaitu percaya dengan betul-betul percaya, itu betul-betul yakin tentang kebenaran apa yang beliau katakan secara keseluruhan, baik berkaitan dengan khabar-khabar ghaib yang telah lalu ataupun yang akan datang, baik itu masuk di akal kita maupun di luar jangkauan nalar kita. Yang di luar jangkauan nalar, kalau memang itu telah sabit, telah sahih
bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakannya, maka kita wajib untuk mempercayainya. Naam, at-tasdiq fima akhbar. Dalam ungkapan lain, kita harus membenarkan, meyakini semua apa yang beliau khabar-khabarkan. Walaupun kita tidak melihatnya. Misalnya, yang santer pada hari-hari ini banyak manusia memperingatinya. Yang sebenarnya hal tersebut tidaklah diketahui akhwan pastinya kapan, yaitu berkaitan dengan Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak di hari-hari ini di bulan Rajab manusia memperingati Isra Mi'raj. Ada yang lain mengistilahkan dengan Rajaban. Padahal akhwan, tidak ada satu riwayat yang sahih yang menegaskan tentang tanggalnya kapan, bulannya kapan, bahkan tahunnya kapan, ya kawan. Kita tidak mendapati riwayat yang sahih. Apalagi hari dan tanggal. Adapun yang masyhur tanggal 27 Rajab ini, tidak kita dapati riwayat yang sahih. Sehingga wallahu taala alam. Terus kapan Isra Mi'raj terjadi? Kita yakin itu terjadi. Dan batas yang kita bisa menetapkan ikhwan terjadinya Isra Mi'raj dari riwayat-riwayat yang ada, yaitu apa? Bahwasanya Isra Mi'raj terjadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul dan sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Pada kurun ini. Adapun kapannya wallahu taala a'lam. Tapi yang jelas terjadi pada fase dakwah beliau itu. Setelah diutus menjadi rasul sebelum berhijrah. Berarti pada fase dakwah Makkiyah. Dan itu kita beriman kejadian teragung yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah berikan kepada beliau keutamaan yang tidak diberikan kepada rasul-rasul yang lain, sehingga bisa naik pada puncak tertinggi sampai ke Sidratul Muntaha. Yang dulu ya kawan, berita ini di kalangan orang-orang Quraisy menjadi pembeda siapa yang beriman dan tidak. Dan karena peristiwa ini pula sebagian ulama menegaskan kemudian Abu Bakar As-Siddiq digelari dengan As-Siddiq. Karena dulu orang-orang kufar Quraisy ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan beliau melakukan Isra dari Makkah ke Baitul Maqdis di Palestina. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Itu tidak bisa masuk di jangkauan nalar orang-orang kufar Quraisy itu. Bagaimana mungkin Muhammad melakukan perjalanan pada malam hari, kemudian ke Baitul Maqdis, kemudian pagi harinya sudah sampai di sini. Mereka ingin mencemooh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kabar tersebut. Ketika datang ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mereka mengatakan ini temanmu mengklaim demikian, maka perhatikan jawaban Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ikhwan. Yang seharusnya ini kita contoh untuk mensikapi semua berita yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk di akal kita atau di luar jangkauan nalar kita. Kata beliau, la in kana qala dzalika laqad sadaq inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min dzalik usaddiquhu bi khabari samai fi ghudwatin aw rauhah. Jika memang beliau telah mengatakan itu, maka sungguh beliau telah benar dalam beritanya ini. Jadi selama hadisnya sahih, riwayatnya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan suatu hal, maka kita benarkan. Kita wajib mengimaninya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu." Misalnya, apabila jatuh seekor lalat di bejana kalian yang berisi minuman, ada lalat, maka falyaghmishu, maka celupkanlah sekalian. Dalam sebagian riwayat ada tambahan, karena sungguhnya pada salah satu
sayapnya padanya racun dan di sayap yang lain adalah penawarnya. Walaupun kita belum pernah meneliti, walaupun sebagian dokter-dokter kafir mengatakan itu adalah kabar dusta, tidak sesuai dengan penelitian ilmiah, tapi kita beriman dan yakin dengan khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Bakar As-Siddiq demikian prinsipnya. Sungguh aku telah membenarkan beliau pada semua atau pada perkara-perkara yang lebih jauh dari itu. Kalau cuma sekedar beliau mengatakan melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perkara yang jelas-jelas tentunya akan aku imani, karena aku, kata Abu Bakar, telah membenarkan beliau pada perkara yang lebih jauh dari itu, lebih luar biasa dari itu, yaitu aku membenarkan beliau dengan kabar-kabar langit yang datang kepada beliau di setiap pagi maupun sorenya. Dalam artian kapan saja datang wahyu, aku membenarkan apa yang beliau sampaikan. Maka karena itulah ikhwani fillah, beliau dikeliri dengan As-Siddiq. Dan beliaulah ikhwani fillah orang yang pertama kali beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum Khadijah, sebagaimana ditetapkan dalam tarikh. Kemudian hak yang ketiga yang wajib kita tunaikan ikhwan adalah mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatu ma yuhib, yaitu mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam dan mencintai apa saja yang beliau cintai. Ini termasuk di antara seagung-agung hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kita ikhwan. Karena kita mengaku sebagai umat beliau. Bagaimana bisa selamat kalau kita membenci beliau? Tidak mungkin. Sehingga di antara hak beliau sangat agung untuk kita tunaikan adalah wajib kita mencintai beliau. Dan dalil-dalil tentang hal ini ikhwan begitu banyak. Di antaranya ikhwan, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah tiadakan iman yang sempurna bagi orang-orang yang tidak mengedepankan kecintaan terhadap Rasul dari kecintaan terhadap yang lain. Ini menunjukkan wajibnya mencintai beliau melebihi segala apapun yang ada di dunia ini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak akan beriman tidak akan beriman secara sempurna salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya dan keseluruhan manusia. Demikian pula yang menunjukkan wajibnya mencintai beliau, karena manisnya iman tidak akan bisa didapat ikhwan kalau kita belum mengedepankan kecintaan terhadap beliau dari semua yang. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah kama yakrahu an yuqdhafa finnar." Tiga perkara yang apabila ada pada seseorang maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama apa? Dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala selain keduanya. Dia kedepankan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dari semuanya. Ini baru seorang bisa mendapatkan dan merasakannya manisnya iman. Kemudian pada hadis ini juga ikhwan terkumpul dalil yang sangat jelas dan tegas bahwasanya
kecintaan itu tidak akan mungkin terwujud sampai betul-betul terkumpul 3 hal tadi. Yang pertama, memang kita harus mencintai Allah dan Rasulnya. Yang kedua, di antara cabang kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, kita mencintai saudara kita karena Allah. Kemudian juga konsekuensinya berarti kalau kita cinta pada Allah dan Rasulnya, kita harus membenci kekufuran. Bagaimana mengatakan cinta kepada Allah? Jaketnya saja pecinta Nabi, tapi dia tidak membenci orang-orang kafir. Keluar masuk ke gereja-gereja untuk mengamankan kegiatan-kegiatan perayaan-perayaan kekufuran mereka. Tidak terkumpul antara kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan apa? Dengan kecintaan kepada musuh-musuh Allah. Karena konsekuensi mengatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah dengan membenci musuh-musuhnya, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Makanya wajib membenci kekufuran dan juga pelaku kekufuran. Karena mereka orang-orang yang begitu zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah tidak termadarati, tapi mereka sendiri yang memandarati diri-diri mereka sendiri. Tapi kewajiban kita adalah membenci dan memusuhi mereka. Cuman bukan berarti akhwani fillah kita diperbolehkan berbuat zalim kepada mereka. Ini harus dibedakan. Kebencian, permusuhan yang wajib ada di hati-hati kaum mukminin terhadap musuh-musuh Allah, terhadap orang-orang yang durhaka kepada Allah, pelaku kesyirikan, pelaku kekufuran, ikhwan, bukan berarti kita boleh zalim. Karena kezaliman di dalam syariat kita ini dilarang secara mutlak. Oleh karena itulah Nabi SAW berikan contoh sangat jelas bagaimana ketika beliau di Madinah, bagaimana mensikapi orang kafir, bagaimana mensikapi orang-orang Yahudi dan Nasara yang mereka tunduk kepada kaum muslimin. Tidak menzalimi, tapi tetap harus ada kebencian. Dan kalau kita perhatikan akhwan, para sahabat telah memberikan contoh luar biasa dari sini, sehingga pantas mereka memang menjadi generasi terbaik. Karena mereka dari sisi kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecintaan yang luar biasa dan bukan sekedar cinta di mulut, tapi betul-betul diwujudkan dalam perbuatan mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ikhwan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur, saat Umar mengatakan, wahai Rasulullah, sungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai atas semua perkara kecuali atas diriku sendiri. Nabi tegur, belum kalau cuma sampai seperti itu, tapi sampai aku dicintai atas semuanya, walaupun itu atas dirimu sendiri. Maka Umar serta-merta mengubah, la anta ahabbun nasi ilayya, sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai di sisiku, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Umar pun tunjukkan, akhwan, bahkan beliau pun sangat mencintai apa yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada asar yang menunjukkan bagaimana beliau tahu apa yang dicintai oleh Rasulullah, maka beliau pun kedepankan daripada apa yang dia cintai untuk diri sendiri. Perhatikan asar ini, akhwan, yang dikeluarkan oleh Al-Bazzar rahimahullah ta'ala. Ketika Umar mengatakan kepada Abbas, paman Nabi SAW, yang saat itu belum masuk Islam. Karena Islamnya Abbas kapan? Siapa yang tahu Islamnya Abbas, paman Nabi SAW? Abbas masuk Islam, ikhwan, ketika Nabi SAW dalam perjalanan ke Mekah untuk membuka kota Mekah. Berarti sudah di akhir-akhir. Abbas melakukan perjalanan mau ke Madinah, bertemu di tengah jalan. Di antara kalimat Umar kepada Abbas ini, aslim fa wallahi an tuslima ahabbu ilayya min an
yuslim al-Khattab. Lianna dzalika ahabbu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Lihat ini. Masuklah Islam engkau wahai Abbas. Karena sungguh demi Allah, engkau masuk Islam itu lebih dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu engkau masuk Islam lebih aku cintai daripada Al-Khattab bapakku sendiri yang masuk Islam. Kenapa? Karena keislamanmu itu lebih dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya tidak. Tentunya Nabi akan sangat cinta, sangat senang kalau apa? Kalau Abbas pamannya itu masuk Islam. Melebihi senangnya beliau daripada Khattab bapaknya Umar masuk Islam. Makanya Umar pun menempatkan kecintaan ini, lebih suka Abbas masuk Islam. Karena itu lebih dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Daripada ayahnya sendiri yang masuk Islam. Ini bentuk pengedepanan rasa cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya ketika para sahabat yang disiksa ikhwan oleh orang-orang kufar Quraisy saat itu, mereka diiming-imingi tebusan untuk bisa Muhammad menggantikan posisinya dan mereka akan dibebaskan, mereka tidak bergeming sedikit pun. Nah, di antaranya yang dikatakan oleh Khubayb kepada penduduk Mekah tatkala mereka mengikatnya di atas kayu. Atuhibbu anna Muhammadan makanak. Kamu suka Muhammad berada di tempatmu ini? Kata beliau, la wallah. La wallahil azim ma uhibbu an yahdiyani bi syaukatin yushakuha fi qadamai. Demi Allah yang Maha Agung, aku tidak suka. Nah, walaupun apa? Untuk sekedar ditebus dengan apa? Dengan adanya duri yang menusuk kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mending aku posisi seperti ini disiksa daripada Nabi tertusuk duri, apalagi kok mengganti kedudukanku di sini. Nabi tertusuk duri saja tidak rela. Nah, ini kecintaan para sahabat radhiyallahu alaihim ikhwan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka betul-betul korbankan jiwa harta untuk membela agama beliau. Nah, dan memperjuangkan agama beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasa cinta itu tidak cukup di mulut. Dan bentuk kecintaan yang sejati adalah dengan betul-betul mengikuti dan meneladani. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sehingga hak ini akhwan dengan hak yang sebelumnya, ittiba' dan mahabbah adalah dua hak yang saling terkait dengan erat. Jika kalian mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nah, sehingga Allah mencintai kalian. Maka mengaku cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi tidak mengikuti syariat beliau, tidak mengikuti sunnah-sunnah beliau, ini adalah cinta dusta, pengakuan palsu. Nah, maka mari ikhwan, kita berupaya untuk mewujudkan ini. Walaupun kita tidak mengklaim diri kita ini sudah betul-betul mampu memenuhi itu. Kita yakin masih banyak kekurangan di sana sini. Masih banyak hal-hal sunnah yang sebenarnya kita mampu menunaikan, kita tidak tunaikan. Masih hal-hal yang dilarang yang sebenarnya kita tahu itu wajib ditinggalkan. Terkadang hawa nafsu menjerumus kita untuk kita melanggarnya. Tapi kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi taufik untuk betul-betul bisa mewujudkan ittiba' ini dan diberi taufik untuk betul-betul bisa mewujudkan kecintaan yang benar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dulu ikhwan dua hak yang kita ambil. Nas'alullah ta'ala ay yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah walhamdulillahi rabbil alamin.